أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudara sekalian, surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'mur masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, wa aqamas shalah dan menegakkan salat, wa ataz zakah dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah dan ia tidak ada rasa takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka asa ulaika an yakunu minal muhtadin, niscaya mereka an yakunu akan menjadi orang-orang minal muhtadin yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid, baik apakah ia mengikuti kegiatan yang ada di masjid, salat berjamaah sebagai satu keharusan, ada ta'lim di masjid, ada membersihkan masjid, membantu pembangunan masjid, kemudian mengurus masjid, apakah ia memakmurkan masjid dengan tenaga, pikiran, kekuatan, termasuk juga harta benda yang dimilikinya kemudian disumbangkan untuk kebutuhan masjid, maka ini Allah nyatakan dalam firman-Nya, ia termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kalau orang yang tidak percaya akan Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak yakin hari kiamat itu ada, hari akhir itu ada, hari pembalasan itu ada, orang akan enggan untuk memakmurkan masjid. Sehingga orang yang memakmurkan masjid dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sabdanya, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau melihat ada orang
berusaha terus ya'tadu al-masajid, terus berusaha untuk hadir di masjid, untuk memakmurkan masjid. Bukan berarti dia tidak punya kesibukan, bukan berarti tidak punya pekerjaan lain. Ia punya pekerjaan, tapi dia berusaha terus untuk hadir di masjid, apakah saat-saat sholat dan sebagainya. Maka Rasul nyatakan fashhadu, maka bersaksilah atau saksikanlah olehmu sekalian, lahu akan ia bil iman, bahwa ia termasuk orang-orang yang beriman. Masya Allah. Kita bisa lihat ada seorang perempuan dulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasa ia membersihkan masjid. Suatu ketika Rasul melihat ini perempuan tidak ada, sampai Rasul bertanya, mana dia? Maka sahabat-sahabat menjawab, ya Rasul, dia sudah meninggal. Rasul minta ditunjukkan di mana makam ia dikuburkan. Kemudian Rasul sholat jenazah di atas makamnya. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang memakmurkan masjid, seorang perempuan membersihkan masjid. Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikhususkan, dicari makamnya kemudian disolatkan. Kalau bukan karena kemuliaannya telah memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berikan keistimewaan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamas shalah, dan menegakkan salat. Orang yang memakmurkan masjid otomatis ia sudah cinta kepada ibadah-ibadah yang ada di dalam masjid. Orang yang menjadi pengurus masjid maka tentu ia harus hadir di tengah-tengah masjid, hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah bersama. Wa ataz zakah, dan ia menunaikan zakat. Wa lam yakhsha illallah, dan tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini oleh Allah Subhanahu wa taala, asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mereka diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keistimewaan dari memakmurkan masjid atau kita hadir di masjid. Tidak ada langkah yang dihitung ibadah melebihi dari langkah orang yang menuju ke masjid. Langkahnya dihitung sebagai pengampunan, juga dihitung sebagai pengangkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak yang melangkah ke masjid, maka semakin tinggi juga derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering ia melangkah ke masjid di kegelapan malam tanpa penerangan, maka semakin banyak dosa yang akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langkah ibadahnya tadi. Bahkan orang yang senantiasa menjaga diri untuk bisa hadir ke masjid, Allah Subhanahu wa taala berikan satu jaminan kepadanya di mana Allah akan selamatkan dari bencana dan petaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala idza anzala 'ahatan minas sama'i 'ala ahli al-ard surifat an ummaril masajid." Rawahu Ibnu Asakir an Anas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila hendak menurunkan bencana untuk ditimpakan kepada penghuni bumi ini, maka surifat, Allah palingkan bencana itu an ummaril masajid, dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Kita lihat bagaimana bencana di Aceh, orang terselamatkan mereka yang berada di dalam masjid. Betapa banyak masjid yang sudah berada di tepi pantai, dekat pantai, tapi tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang terselamatkan di dalamnya. Kalau bukan karena izin Allah, kalau bukan karena pilihan Allah, maka tidak akan bisa dijamin keselamatannya. Kita lihat di situ Gintung bagaimana masjid sebagai tempat orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi saat orang melaksanakan sholat subuh. Orang yang tadinya tertidur posisinya di bawah, yang kalau seumpama ia tetap terlelap di sana, pasti Allah akan hancurkan dengan tumpahnya danau situ Gintung. Tapi di waktu subuh ia berangkat ke masjid, ia azan, ia sholat berjamaah, Allah selamatkan. Inilah sebenarnya sebagai satu bukti bahwa umarul masajid, memakmurkan masjid, adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah, dan Allah berikan keselamatan fid dunia wal akhirah. Namun terkadang
kita akui sebagai manusia hanya melihat sepintas saja dalam kehidupan ini, pandangan kita tidak terlalu jauh ke depan sana, sampai Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Surah Ar-Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Manusia itu kebanyakan hanya melihat zahirnya kehidupan dunia saja. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, tapi tentang akhirat lalai. Ke pasar karena kita lihat ada duit, kita semangat ke sana. Ke masjid karena kita lihat tidak ada duit di sana, maka kita bermalas-malasan. Padahal dengan jalan kita ke masjid, Allah mudahkan segala urusan kita. Mungkin secara materi Allah berikan kita tidak sebanyak orang yang diberikan kepada yang lainnya, tetapi Allah berikan kita ketentraman jiwa, ketenangan batin, kebahagiaan, kesenangan. Anak-anak kita gampang kita atur untuk menuntut ilmu, gampang kita perintahkan untuk ibadah, gampang diajak untuk ibadah. Inilah sebenarnya sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ummarul masajid, menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid. Maka insyaallah mudah-mudahan dengan melihat keutamaan ini kita tersadar, kemudian kita berusaha istiqamah memakmurkan masjid dengan jalan membantu apa yang menjadi kebutuhan masjid, dan kita bisa hadir di masjid dalam setiap pelaksanaan waktu sholat, tidak hanya memilih waktu hari Jumat saja. Mudah-mudahan manfaat adanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.